Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada kesempatan malam ini bisa berkumpul ya pada Zoom meeting kita, webinar kita ya, dengan tema kita atau pembahasan kita adalah atas asa menggapai cita-cita, studi ke Ma'had dan Universitas Al-Azhar MSI. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini hadir juga bersama dengan kita sebagai narasumber Ustadz Hafidin Ahmad Lutfi LC. Beliau sahabat sekaligus guru saya. Beliau alumni ya, Universitas Al-Azhar Kaya Mesir, ya, sekaligus juga Pondok Tanmiyah Center Indonesia, dan beliau sudah berpengalaman dalam memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk studi ke Mesir sejak tahun 2003. Ya, mungkin sudah cukup lama. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kita sudah tidak asing dengan Universitas Al-Azhar Kaya Mesir. Nah, cuman kita banyak hal lagi yang info yang belum kita dapatkan. Nah, di antaranya biasanya info yang belum kita dapatkan adalah kita menduga bahwa di Al-Azhar itu hanya untuk jenjang kuliah saja, perguruan tinggi saja, padahal di Al-Azhar itu sejak ibtidaiyah ya sudah ada sampai nanti jamiah, sampai nanti kuliah. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan banyak berdiskusi ya, nanti diawali dengan penjelasan dari Ustadz Hafidin Ahmad Lutfi ya berkaitan dengan tanmiyah dan bagaimana pemberangkatan pelajar dan mahasiswa ke Mesir. Nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita mulai dan disampaikan oleh Ustadz Hafidin ya, untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita buka dulu webinar kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz Hafidin, kami mohon izin ya sebelum kita mulai supaya kita mendapatkan gambaran. Mungkin kami akan menyetel dulu video profil Tanmiyah, Ustadz ya. Mungkin sambil menunggu juga yang lain proses masuk. Baik, Bapak Ibu ya, ini ada profil video Tanmiyah. Mudah-mudahan ya bisa kelihatan. Mohon maaf sebelum saya lanjut, apa bisa terlihat videonya Bapak Ibu? Nah, Ustadz. Alhamdulillah bisa, Baik ya. Ustaz. Untuk memberikan gambaran kita supaya nanti kita punya bayangan ketika Ustadz Hafidin menjelaskan. Ya, baik ya, kita simak ini video sekitar 6 menit.
Anak kami benar-benar diurus, difasilitasi, dan dididik sepenuh hati oleh tim Tanmiyah Center. Tanmiyah Center adalah mediator yang amanah dan recommended untuk semua orang tua. Saya salah satu dari orang tua santri yang menjadi saksi nyata karena saya ikut keberangkatan anak-anak dari Indonesia hingga ke Mesir. Tanmiyah Center pilihan terbaik. Sebagai alumni Al-Azhar yang tahu problematika pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, saya merekomendasikan Tanmiyah Center kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengirim putra dan putrinya ke Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana di sini Nawa atas malam. Alumni pesantren Kediran Jombang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya dari mana? Ini. Jawabannya atas pemberkasan untuk mendapat instansi Al-Azhar yang ada di sini. Alhamdulillah, anak di sini dengan perantara mediator Tanmiyah. Dan di mediator ini kita diadakan bimbel pada setiap hari. Buat pimpinan dan penyelenggara makan di sini, kami sangat welcome bersama kedatangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya sekilas tentang profil Tanmiyah Center ya. Tanmiyah adalah
merupakan pusat informasi dan juga konsultan pendidikan dan penyedia jasa pelayanan pengurusan studi ke Timur Tengah, khususnya di Mesir ya, untuk pendaftaran di Al-Azhar. Baik, tentu kita ingin mengetahui lebih jauh ya bagaimana Tanmiyah dan bagaimana seluk-beluk kita ingin melanjutkan studi ya untuk anak-anak kita ke Mesir, baik yang lulusan SMP ya maupun yang nanti sudah lulusan SMA. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Hafidin kami persilahkan ya. Tafadhol Ustadz ya, antum kami berikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang penting untuk disampaikan. Tafadhol Ustadz. Ustadz Hafidin, mohon maaf ya, tunggu sebentar Ustadz Hafidinnya keluar kayaknya dari Zoom. Mungkin kendala jaringan. Sudah bisa masuk Ustadz Hafidin? Ya, alhamdulillah sudah. Tafadhol Ustadz, silakan Ustadz. Baik. Ya, silakan Ustadz. Eh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para asatidzah dan para orang tua yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan pertolongannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan menyimak pemaparan tentang belajar di Ma'had Al-Azhar dan Universitas Al-Azhar Mesir. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Para asatidzah dan orang tua yang saya muliakan, anak-anak kita adalah sebuah hibah atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita harus mampu menjadi pewaris cita-cita kita dan melanjutkan perjuangan kita. Sebagian nabi ketika memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memberikan alasan, yarithuni wa yarithu ala Ya'qub, keturunan yang akan mewarisi risalahku, yang akan mewarisi dakwahku, dan yang akan mewarisi perjuanganku dan keluarga Yakub. Itu disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Tentu saja kita pun ingin seperti itu. Anak-anak kita
menjadi anak-anak yang soleh, berilmu, dan akan mendoakan kita kelak ketika kita sudah tiada, dan bahkan mungkin memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Kuliah di Al-Azhar ada cita-cita lebih, ya. Kita ingin punya anak soleh, tapi bagaimana anak kita juga menjadi muslih. Muslih dalam artian anak yang akan memperbaiki masyarakat, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilupakan atau telah mati, memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Ya, ini tentu nilai lebih. Ya, kalau orang soleh mungkin terbatas kebaikan dan manfaatnya bagi dirinya sendiri, tetapi soleh dan juga muslih berarti dia membagikan kebaikan kepada banyak orang. Dia menyebarkan, ya, rahmat kepada kalangan yang lebih luas. Nah, inilah mungkin yang harus menjadi dasar kita menyekolahkan anak ke pesantren dan juga lembaga lanjutannya di Timur Tengah. Bukan untuk mengejar obsesi pribadi kita, tetapi karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar anak-anak kita menjadi pewaris dakwah, menjadi pelanjut perjuangan para ulama kita, serta mereka bisa memandu kebangkitan dan kejayaan umat Islam di Indonesia. Para asatidzah dan orang tua yang saya muliakan, belajar di Al-Azhar adalah belajar di tempat yang sangat terhormat. Karena Al-Azhar merupakan universitas paling tua di dunia Islam, bahkan di dunia secara mutlak. Al-Azhar sudah berumur lebih dari 1000 tahun. Telah banyak para ulama, para masyayikh, dan para a'immah yang lahir dari sistem pendidikan Al-Azhar baik dahulu maupun sekarang. Dan salah satu keuntungan belajar di Al-Azhar adalah manhajnya yang moderat, sehingga menjadi satu-satunya universitas Islam di dunia, ya, yang diterima oleh pemerintah kita, MUI, ormas-ormas Islam, bahkan masyarakat Islam secara luas di negeri ini. Karenanya peluang para alumni Al-Azhar untuk berkiprah di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan sangat terbuka luas. Kebanyakan orang tua ketika menyekolahkan anaknya ke pesantren, mereka diliputi kegamangan dan mungkin sedikit kecemasan tentang masa depan anak-anaknya. Karena sekolah di pesantren berbeda dengan non-pesantren. Dan ketika kuliah di Al-Azhar berbeda dengan non-Al-Azhar.
seringkali pertanyaan yang muncul dari para orang tua, nanti anak-anak saya kerja apa? Ini pertanyaan yang sering terlontar. Jujur saja, sekolah di pesantren itu bukan sekedar menyekolahkan anak. Tetapi sekolah di pesantren itu di samping sebuah panggilan agama, juga sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua anak ya dipanggil dan diberikan nikmat untuk bisa bersekolah di pesantren. Nah, para alumni Al-Azhar sebarannya sangat luas. Ada yang berkiprah di Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat, ya. Ada yang berkiprah di pendidikan, ya, menjadi dosen di UI, di UGM, di UIN, di STAIN, di IAIN, ya, mendirikan pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Ada yang berkiprah menjadi pengusaha, ya, pengusaha travel haji dan umroh, pengusaha properti, pengusaha pertanian dan macam-macam. Nah, para orang tua mestinya tidak perlu merasa khawatir, ya, tentang masa depan anak-anak mereka. Insya Allah, Allah Ta'ala sudah menjamin rizki mereka, dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Para orang tua yang saya muliakan, saya bisa berkeliling ke banyak negara karena agama. Saya bisa berkeliling ke hampir semua wilayah Indonesia karena agama. Karena agama. Tinggal Papua yang belum saya datangi. Ya, tinggal Papua yang belum saya datangi. Semua ini karena agama. Nah, anak kita kelak ketika menjadi anak soleh dan menjadi seorang muslim, bayangkan betapa banyaknya pahala yang akan didapatkan oleh anak kita. Dan kita sebagai orang tua yang telah berinvestasi pada anak kita, membiayai mereka, menyekolahkan mereka, melengkapi mereka dengan kitab-kitab, menyediakan, tentu kita sebagai orang tua juga akan mendapatkan jariahnya, ya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak kita, tentu kita akan mendapatkan cipratan pahala atau jariahnya. Dan inilah yang kita cari. Ketika nanti kita sudah tidak ada, kita sudah tidak mampu lagi beramal, kita tidak bisa lagi melakukan kebaikan, tetapi masih ada transfer jariah dari anak kita untuk diri kita sebagai orang tua. Dan paling penting, ya, kalau anak kita hafal Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi sedikit dari orang yang bisa diberikan syafaat oleh mereka. Nah, ini ingin saya sampaikan terlebih dahulu agar kita memiliki pandangan yang sama tentang masa depan anak kita. Banyak setiap tahun
di wisuda. Ribuan sarjana ekonomi, sarjana farmasi, sarjana kedokteran, sarjana teknik, dan lain-lain. Tetapi sarjana agama yang menjadi tulang punggung kebangkitan dan kejayaan umat Islam justru tidak banyak di wisuda setiap tahunnya. Kalau kita melihat rasio atau perbandingan antara jumlah rakyat Indonesia yang hampir mencapai 300 juta serta luasnya wilayah Indonesia dengan jumlah para daiyah dan ulama itu sama sekali tidak seimbang. Karenanya insya Allah anak-anak kita yang akan sekolah di Timur Tengah terbuka luas untuk mendirikan pesantren-pesantren di Indonesia di berbagai tempat. Terbuka luas bagi mereka untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam, entah IT atau SDIT, SMP IT atau SMA IT. Itu terbuka secara luas. Dan insya Allah anak-anak kita yang akan menjadi menara kebaikan di tengah kegelapan yang melanda Indonesia dengan kerusakannya, korupsinya, dan kekacauan-kekacauan. Anak kita akan menjadi menara kebaikan, akan menjadi mercusuar, menjadi mercusuar yang akan menunjuki bangsa Indonesia menuju kebaikan. Nah, para asatidzah dan orang tua yang saya muliakan, untuk belajar di Al-Azhar sebenarnya sangat mudah. Di Ma'had Al-Azhar itu tidak penting ijazah. Yang paling penting adalah kemampuan anak. Makanya apapun ijazah kita, mau ijazah pondok, ijazah pesantren, ijazah itu ijazah pondok atau ijazah SMP atau SMA itu tidak begitu penting. Kenapa? Karena nanti ketika masuk di Al-Azhar, semua ijazah itu hanya menjadi syarat administrasi, Tetapi yang paling penting adalah kemampuan anak mengikuti pelajaran, memahaminya dengan baik, serta mampu menyelesaikan soal-soal ujian dengan benar. Itu yang paling penting. Masuk apapun ijazahnya itu nggak masalah. Tapi nanti ketika sudah di Al-Azhar dan selesai dari Ma'had, dia akan diberikan ijazah Al-Azhar, dan dengan ijazah itu serta sertifikat bahasa Arab yang sudah diperoleh, dia bisa melanjutkan kuliah di Al-Azhar University. Nah, tahapan kita masuk di Al-Azhar itu ada syarat-syarat dokumen yang harus kita siapkan, Ada syarat-syarat dokumen yang harus kita siapkan, terutama paspor, paspor. Kemudian ijazah pondok. Nah, pondoknya ini tidak semua pondok, tapi pondok yang punya NSP, nomor statistik pesantren. Kemudian rekomendasi Kemenak daerah, KTP kalau nggak punya, KIA, kartu identitas anak, akte kelahiran, KK, pas foto, serta print out rekening koran. Ini syarat-syarat yang harus kita siapkan. Nah, kalau itu sudah ada, maka kami segera memproses pemberkasannya, visanya,
tiket pesawatnya serta asrama, ya asrama di Kairo. Nah nanti sebelum berangkat, anak-anak akan mengikuti imtihan tahdid al-mustawa al-lughawi atau placement test di Jakarta. Ujiannya berkaitan dengan bahasa Arab. Ujian ini bertujuan untuk menentukan level anak-anak kita. Nah, kalau nanti sudah diterima dan keluar hasil ujiannya, anak kita sebelum berangkat statusnya sudah student, sudah pelajar. Maka visa yang akan dikeluarkan oleh kedutaan Mesir adalah visa X atau visa pelajar, ya. Ketika nanti akan masuk, tahapan pertama akan masuk ke Ma'had Ad-Dirasah Al-Khassah. Ini adalah ma'had bahasa untuk mengambil sertifikat TOEFL bahasa Arab. Belajar di bahasa itu bisa cepat, bisa lambat. Kemampuan tes yang dilakukan di Indonesia ini menentukan levelnya. Ada 3 level, ya. Mubtadi tingkat dasar, mutawasid tingkat menengah, dan mutaqaddim tingkat lanjut. Tingkat tingginya, gitu ya, tingkat lanjutnya. Nah, setiap level ada ada 2 tingkat, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dan setiap tingkat lama belajarnya 1,5 bulan. Jadi kalau dimulai dari tingkat dasar 1,5 bulan kali 6. Tetapi ketika anak kita hasil tesnya bagus, misalkan langsung ke level mutaqaddim awal atau mungkin tsani, gitu ya, maka belajarnya bisa cepat. Di kelas bahasa hanya butuh waktu 1,5 bulan atau maksimal 3 bulan. Selesai, langsung diberikan Ifadatun Najah atau sertifikat TOEFL bahasa Arab dari Al-Azhar. Nah, sertifikat ini nanti akan kita gunakan buat mendaftar ke Universitas Al-Azhar. Nah, selesai dari Ma'had Dirasah Khassah, ya, kemudian akan mengikuti tes lagi. Tes di Ma'had Al-I'dadiyah. Ma'had I'dadiyah. Nah, di Ma'had ini itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya. Tetapi kita tidak wajib, ya, mengikuti semua jenjang. Masuk kelas 1, baru naik kelas 2, baru naik. Tidak. Tapi bisa dengan cara akselerasi. Ya. Misalkan, kalau dites, hasilnya mumtaz, excellent, atau jayyid jiddan, sangat baik. Ya. Kemungkinan anak ini tidak akan masuk di level di jenjang i'dadiyah, ya, tapi langsung melompatinya. Melompatinya dan mengikuti tes baru, tes di tsanawiyah, gitu ya. Jadi jenjang i'dadiyah tidak harus masuk di dalamnya. Kalau anak kita secara kemampuan bahasa Arabnya bagus dan hasil tesnya mumtaz, ya, atau jayyid jiddan, insya Allah mereka melewatinya, ya, melewatinya. Tetapi kalau misalkan mampir di dalamnya, misalkan hasilnya apa, jayyid jiddan, dia kemungkinan akan masuk di kelas 2, ya, di kelas 2. Nah, di sini tidak Nah, nanti di semester 2 belajar di semester 1 4 bulan, kemudian lanjut ke semester 2 kelas 2. Nah, di kelas 2 nanti ada musabaqah atau ujian akselerasi. Ikut, gitu ya. Lulus, maka dia apa? Selesai dari i'dadiyah, gitu. Kalau harus mampir. Nah, masuk ke tsanawiyah itu ada tesnya. Dites lagi. Kalau hasilnya bagus, misalkan mumtaz atau jayyid jiddan, maka langsung masuk ke
kelas 2. Belajar semester 1 4 bulan, kemudian lanjut di semester 2, ya sekitar 2 bulanan ada musabaqah atau ujian akselerasi. Ikut dan dinyatakan lulus, maka akan diberikan ijazah Al-Azhar. Nah, ijazah Sanawiyah Al-Azhar dan Ifadatun Najah itulah nanti yang akan kita gunakan untuk mendaftar kuliah di Al-Azhar. Jadi belajar di Ma'had Al-Azhar tingkat SMA ya, itu bisa apa? Cepat. Bisa cepat. Yang sangat menentukan itu adalah apa? Keseriusan belajar ya, dan kemampuan bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. Hanya 2 itu saja syaratnya. Serius dalam belajar serta apa? Punya kemampuan bahasa Arab lisan dan tulisan. Nah, pelajaran-pelajaran di Ma'had semuanya hampir semuanya ya, 90% itu bahasa semuanya. Seperti Al-Arabiyah, Al-Lughah Al-Arabiyah gitu. Ada pelajaran Lughah Arabiyah. Di dalamnya ada 3 cabang. Muhadatsah, nahwu dan sharaf, sama balaghah. Kemudian nusus atau adab gitu ya. Kemudian tarikh Islami. Jadi hampir semuanya pelajarannya berhubungan dengan bahasa. Al-Azhar menginginkan ya sebelum kuliah anak-anak sudah memiliki kemampuan bahasa yang kuat, baik dari sisi 1 muhadatsah, takbir dan insya ya. Yang kedua dari sisi gramatikanya nahwu dan sharaf ya. Yang ketiga dari sisi sastranya yaitu balaghah, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani. Kemudian yang keempat dari sisi apa? Seninya, yaitu ilmu apa? Nusus atau adab gitu ya. Yang kelima dari sisi apa? Dari sisi keluasan bahasa. Itu pelajaran tarikh, fungsinya di situ ya. Di luar itu hanya ada apa? Fikih. Jadi di luar bahasa hanya ada fikih atau mungkin akidahnya 2 itu saja. Tapi 90% pelajaran tentang bahasa ya. Nah, kalau sudah selesai dari Ma'had, baru kemudian mendaftar kuliah di Al-Azhar. Nah, kuliah di Al-Azhar ada dibagi menjadi 2. Fakultas Adabiyah atau sosial dan fakultas ilmiah atau sains. Yang Adabiyah ini ada 5. Yang pertama adalah Kuliah Asy-Syariah wal Qanun. Fakultas Syariah dan Qanun. Qanun itu hukum, ya. Di fakultas ini ada 2 jurusan. Yang pertama jurusan Syariah Islamiyah. Masa kuliah selama 4 tahun. Yang kedua jurusan Syariah wa Qanun. Syariah dan hukum. Dengan masa kuliah 5 tahun. Yang kedua, kuliah Al-Lughah Al-Arabiyah, Fakultas Bahasa Arab. Ya. Di dalamnya ada 3 jurusan. Yang pertama, jurusan Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Amah, bahasa Arab umum, ya. Ini fokus mempelajari tentang bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Masa kuliah di jurusan ini 4 tahun. Lalu jurusan At-Tarikh wal Hadharah, sejarah dan peradaban. Nah, ini menarik. Kalau di Al-Azhar, sejarah dan peradaban itu masuk ke dalam fakultas bahasa. Di fakultas ini masa studinya 4 tahun. Dan yang ketiga jurusan As-Sahafah wal I'lam, jurusan jurnalistik dan media. Masa kuliah 4 tahun. Yang ketiga, kuliah Usuluddin. Fakultas Usuluddin. Ya. Di dalamnya ada 4 jurusan. Yang pertama,
jurusan tafsir, ya. Nah, di Usuluddin ini menarik, ya. Ada 4 jurusan, tetapi penjurusan baru dimulai pada tahun ketiga, yaitu ketika anak mulai masuk semester 5. Kalau di Fakultas Syariah dan Qanun serta Fakultas Bahasa Arab, penjurusan sudah dimulai semenjak tingkat 1 atau tahun pertama. Nah, di Usuluddin dimulai pada tahun ketiga atau semester 5. Ada 4 jurusan. Yang pertama jurusan tafsir. Yang kedua jurusan hadis. Yang ketiga jurusan akidah dan filsafat. Dan yang keempat jurusan kebudayaan dan dakwah. Lalu yang keempat fakultas kuliah Ad-Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah, fakultas studi Islam dan Arab. Di fakultas ini tidak ada penjurusan. Dan fakultas ini adalah model belajar yang paling tua di Al-Azhar. Jadi mahasiswa akan mempelajari semua ilmu, ya, yang ada, semua ilmu-ilmu penting dalam bahasa Arab, dalam syariah, ya, dan jadi bahasa Arab dan syariah, serta tentang thaqafah, ya, yang tersebar di syariah, lugha Arabiyah dan usuluddin. Jadi di sini semuanya belajar. Pelajarannya banyak, tetapi bukunya tidak tebal-tebal, ya, 200 halaman, ya. Jadi bukunya agak lebih tipis, gitu ya. Bukunya lebih tipis. Jadi 1 tahun mungkin bisa belajar sampai 14 atau mungkin 16 mata kuliah, ya. Cukup banyak itu. Nah, kemudian yang kelima adalah kuliatud dakwah, fakultas dakwah. Masa kuliah di fakultas ini 4 tahun dan tidak ada penjurusan. Itu yang fakultas adabiyah atau sosial. Nah, apakah bisa masuk ke kuliah fakultas-fakultas ilmiah atau sains? Insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Di kelompok fakultas sains ada kuliah tijarah, fakultas bisnis, ya. Ada juga kuliah al-lughat wa tarjamah, fakultas bahasa-bahasa dan translate, ya. Ini kalau Bapak dan para orang tua pernah melihat televisi satelit dari Timur Tengah atau mungkin dari Amerika, berita yang pembicara bicara dengan bahasa Inggris langsung diterjemahkan dalam bahasa Arab, atau sebaliknya dari bahasa Arab langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, di fakultas inilah ilmu itu dipelajari. Ada juga kuliah Soidaliyah, farmasi, kuliah atib, fakultas kedokteran. Nah, bedanya antara yang ilmiah dengan adabiyah, kalau di adabiyah semuanya gratis. Tidak ada biaya semesteran, ya. Tidak ada SPP, tidak ada uang apa-apa, kuliah gratis. Tetapi kalau di fakultas sains itu ada biaya, seperti di kedokteran itu berbayar, ya. Kedokteran berbayar. Biayanya itu 400 juta selama kuliah 5 tahun. Tidak ada uang masuk, yang ada hanya uang semester. 400 juta selama kuliah 5 tahun. Nah, tentu bagi orang tua yang memang punya kemampuan, ya, dan anaknya punya minat untuk masuk kedokteran,
Nah, bisa masuk di sini. Nilainya harus excellent. Masuk kedokteran Al-Azhar, nilainya harus mumtaz atau excellent dan berbayar ya. Sekali lagi berbayar. 5 tahun kuliah akan menghabiskan biaya kurang lebih 400 juta untuk apa? Untuk ya apa? Uang semesteran, praktikum dan macam-macam itu. Insya Allah jauh lebih murah daripada kedokteran di Indonesia atau Malaysia atau yang lain. Di UNS atau di UGM uang masuknya itu sekitar 1,2 miliar. Itu baru uang masuk. Belum uang semesteran, belum uang praktikum, dan belum mungkin kos transportasi, catering dan lain-lain. Tentu biayanya lebih besar. Nah, para asatidzah dan orang tua yang saya muliakan, belajar di Al-Azhar semuanya gratis, di Ma'had gratis, di universitas juga gratis. Namun para orang tua perlu menyiapkan biaya living cost atau biaya kehidupan bulanan, ya, kehidupan bulanan. Itu kalau di asrama Tanmiyah biayanya itu 2.500.000 untuk catering 3 kali. Dan biaya ini adalah biaya paling kecil dibandingkan dengan yang lain-lain. Kebetulan saya sekjen IKPMA, ada puluhan anggota kita, dan saya tahu biaya masing-masing anggota ya di asrama. Ada yang 3 juta, ada yang 3.500.000, bahkan ada yang 5 juta ya. Nah, di Tanmiyah itu hanya 2.500.000 sudah all in ya. Untuk apartemen, catering 3 kali, listrik, air, asuransi kesehatan, bimbel belajar ya, dan macam-macam. Itu hanya 2.500.000. Nah, asuransi kesehatan dan bimbel kita ada 2 macam. Pertama, bimbel dengan masyayikh Mesir ya. Ini menggunakan bahasa Arab yang fusha, sehingga anak-anak kita kemampuan bahasa Arabnya tetap terjaga. Di luar mereka menggunakan percakapan atau bahasa gaul, bahasa amiyah. Sementara ketika mereka membaca buku, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan di perkuliahan gitu ya, dan kelak mereka untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabawi, memahami kitab-kitab para ulama, yang dibutuhkan adalah bahasa fusha. Nah, di asrama itu ada bimbel intensif dengan masyayikh Mesir dan menggunakan bahasa fusha. Nah, 2 ini yang tidak ada di tempat yang lain, ya. 2 ini tidak ada tempat lain. Asuransi kesehatan dan bimbel dengan masyayikh Mesir menggunakan bahasa fusha. Itu hanya ada di Tanmiyah. Nah, itu 2.500.000 itu sudah mencakup itu semuanya. Apartemen 1 bulan, catering 3 kali, pagi, siang, dan sore, maghrib ya, atau 3 kali. Kemudian sudah listrik, air, kebersihan, kesehatan, bimbel, dan macam-macam. Nah, di tempat kita catering itu didominasi, lauknya itu didominasi ayam dan ikan laut ya. Di asrama Tanmiyah catering itu didominasi ayam dan ikan laut, lalu ada telur ya, dan sekali-sekali makan tempe atau tahu. Intinya kami sangat memperhatikan protein ya bagi anak-anak agar membantu kesehatan mereka, membantu belajar mereka ya, dan juga aktivitas mereka sehari-hari. Nah, di asrama, kenapa anak-anak itu harus di asrama? Karena kalau anak-anak kita tidak diasramakan,
sangat besar potensinya mereka akan terpengaruh dengan anak-anak yang lain, menjadi tidak belajar, hanya menghabiskan waktu untuk kuliner, makan, atau mungkin hanya untuk ya yang apa menyalahi apa tujuan dasarnya apa datang ke Mesir. Tapi kalau di asrama itu anak-anak kita lebih terjamin, ya, terjamin dari pergaulan yang nggak benar, terjamin dari dari bermalas-malasan, ya. Jadi nggak ada itu di asrama. Subuh sudah bangun, kemudian melakukan zikir pagi, lalu tilawah Al-Quran, dan ada apa tadabbur ayat-ayat tertentu atau tema-tema tertentu dalam Al-Quran yang dilakukan secara bergiliran oleh anak-anak, ya. Lalu sarapan, kemudian mereka pergi ke ma'had. Siang pulang mereka makan siang. Antara sebelum asar mereka bisa istirahat. Habis asar mereka wajib mengikuti bimbel, gitu ya. Wajib mengikuti bimbel antara habis sholat asar sampai maghrib, dan terkadang lanjut sampai isya. Nah, nanti habis isya anak-anak ada waktu kosong, itu boleh keluar, ya. Tapi untuk anak perempuan jam 8 malam sudah harus masuk asrama. Dan bagi laki-laki pelajar ikhwan jam 9 malam sudah harus berada di asrama. Jam 10 malam, ya, semua pelajar wajib tidur, HP diserahkan kepada musyrif, lampu dipadamkan. Nah, kami buat jadwal itu agar anak-anak yang pertama sehat, ya. Kami tidak mau anak-anak sakit karena suka begadang atau kurang istirahatnya, atau tidak teratur hidupnya. Jadi kami ingin anak-anak itu disiplin, teratur hidupnya, dan mereka sehat, gitu. Yang kedua, di asrama ini menjadikan anak-anak itu terawasi, ya, terawasi. Ada yang mengawasi, ada yang membimbing, ada yang mengingatkan, ada yang memotivasi, dan mungkin juga menjadi tempat untuk curhat atau ngobrol, karena di dalamnya ada musyrif, musyrifah, mahasiswa S2 yang menjadi pegawai atau staf-staf tanmiyah. Jadi ada musyrif, musyrifah yang jumlahnya 6, ya. Kalau di sekarang itu ada 6, ya, ada 6 musyrif dan musyrifah. Nah, musyrif dan musyrifah ini yang akan mendampingi anak-anak, ya, mengawasi mereka, menasihati mereka, juga untuk mendisiplinkan mereka ketika mereka tidak disiplin, gitu ya. Nah, yang ketiga, di asrama insya Allah, ya, terhindar dari pergaulan yang tidak tepat. Karena di asrama tidak boleh merokok, tidak boleh menerima tamu perempuan, atau perempuan menerima tamu laki-laki, itu nggak boleh. Jadi anak-anak ibu, anak-anak para orang tua kami jaga, ya, dan kami arahkan agar di sana itu lempeng, ya. Di sana hidup secara benar, akhlaknya baik, sholatnya baik, Al-Qur'annya baik, belajarnya baik. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita menjadi anak yang soleh serta muslih, gitu kan. Dan yang terakhir, di asrama itu menjadikan biaya hidup lebih lebih hemat sebenarnya. Karena begini, kalau tinggal bukan di asrama, itu selalu makan di rumah makan. Sekali makan 80 pon atau 90 pon. 80 pon itu kurang lebih 40.000, ya. Bayangkan kalau satu hari 40.000 kali 3 kali 30 hari. Itu baru untuk konsumsi, ya. Belum untuk apartemennya, listriknya, airnya, kebersihannya, dan mungkin juga biaya kesehatan kalau sakit, gitu kan.
Nah, sementara di asrama Tanmiyah itu sudah all in, sudah semuanya. Dan tentu saja di asrama lebih mudah, lebih praktis ya, dan lebih efisien. Kalau tinggal di luar, misalkan oke nggak makan di luar, tapi mau masak sendiri. Pertanyaannya, seberapa telaten anak kita untuk menyiapkan konsumsi bagi dirinya 3 kali dalam sehari. Pagi sebelum berangkat ke fakultas, dia harus apa? Pergi ke toko atau ke pasar, belanja bahan. Kemudian apa dia masak nasinya, lauknya, ya. Dan itu kan akan menghabiskan waktu. Siang, ketika dia pulang dari ma'had, gitu ya, dia mau pulang mau makan, ternyata apa? Makanan nggak ada lauknya. Dia harus apa? Menyiapkan lauknya dulu. Nah, ini akan menjadi apa? Tidak efisien. Banyak waktu yang terbuang karena apa? Memasak. Nah, para orang tua yang saya muliakan, berapa biaya keberangkatan ke Mesir? Nah, insya Allah Tanmiyah biayanya paling efisien, ya insya Allah biaya paling efisien. Yang pertama ada 3 macam, ada biaya pendaftaran 1 juta, ada biaya keberangkatan itu 28 juta, dan ada biaya placement test itu 1,2 juta. Nah, pendaftaran itu begitu mengisi formulir, ya, kemudian formulir dikirimkan via email, ya, dan mentransfer biaya pendaftaran. Lalu 1 bulan berikutnya maksimal ini 1 bulan maksimal sudah menyiapkan dokumen-dokumen, terutama paspor, ijazah pondok, dan rekomendasi Kemenak daerah, ya. Nah, store dokumen plus mulai pembayaran pertama 10 juta. Bulan berikutnya dibayar lagi 10 juta, sisanya 8 juta dibayar ketika visa sudah keluar. Nah, placement test ini untuk akomodasi nginep hotel di Jakarta, ya. Anak misalkan kalau dari Kalimantan ke Jakarta butuh tempat menginap. Jadi ini sudah untuk menginap di Jakarta, sama biaya yang harus dibayar untuk tes bahasa Arabnya, gitu ya. Jadi kalau di total itu hanya 30.200.000. Tapi ini jauh lebih efisien daripada yang lain, karena sampai 35 juta, 40 juta, bahkan ada yang lebih dari itu. Dan keuntungannya ke Tanmiyah, saya itu sekjen IKPMA, ya. Jadi lebih terjamin dan terhindar dari penipuan-penipuan yang banyak dialami oleh para pelajar dan alumni. Penipuan itu seperti apa? Yang pertama, tidak bisa berangkat, gitu ya, dan uang nggak bisa dikembalikan, gitu. Yang kedua, mungkin dia bisa berangkat, tetapi di sana tidak bisa didaftarkan. Itu banyak terjadi. Bahkan anaknya mantan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan, itu pernah menjadi salah satu korban. Bayangkan anaknya mantan Gubernur Jawa Barat pernah menjadi korban, ya. Jadi kalau ke Tanmiyah, insya Allah aman dan terhindar dari penipuan yang banyak terjadi pada sebagian orang. Nah, di asrama Tanmiyah, oh ya, keuntungan lain, Tanmiyah itu ada gedung sendiri, ya. Tanmiyah itu ada gedung sendiri. Gedung Tanmiyah itu jadi berbeda dengan teman-teman yang lain. Mereka tidak ada gedung, ya. Mereka hanya ada apartemen-apartemen yang mereka kelola, tapi tempatnya pisah-pisah. Nah, kalau di Tanmiyah itu satu gedung, nggak ada orang Mesir, di dalamnya hanya ada santri Tanmiyah. Itu saja mungkin pengantar dan gambaran tentang Tanmiyah.
belajar di Mesir serta nanti bagaimana kehidupan dan kegiatan anak-anak di sana. Wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan Ustaz Hafidin ya, setelah menyampaikan detail tentang ya gambaran mulai dari basic atau landasan berpikir kita dulu untuk menyekolahkan anak, lalu kemudian seluk-beluk kuliah di Mesir sampai kepada persoalan teknis. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya menyampaikan beberapa catatan saya ya, supaya kemudian punya gambaran yang utuh atau yang baru masuk juga bisa mengetahui. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kuliah ya di Al-Azhar itu tidak seperti perkuliahan kampus-kampus kita di Indonesia. Artinya yang penting punya jasa SMA langsung bisa otomatis masuk ya. Tadi Ustadz Habidin sudah menyampaikan bahwa semua ijazah itu administratif saja, semua dipandang sama. Mau sekolah unggulan, mau apa segala macam pondok pesantren nanti dipandang sama. Nah, ada dua dokumen yang harus kita siapkan supaya bisa berkuliah di Al-Azhar. Intinya yang pertama ini singkatnya saja saya sebut ya, adalah sertifikat bahasa ya. Nanti dikeluarkan oleh Ma'had Lughah tadi yang disebutkan oleh Ustadz Hafidin. Yang kedua adalah kita harus memiliki ijazah Ma'had Al-Azhar ya. Nah, jadi tidak bisa langsung masuk tapi melalui Ma'had. Nah, memang di Ma'had ini ada dua level, ada dua jenjang pendidikan, ada I'dadiyah, ada Sanawiyah. Kalau Sanawiyah di sana itu level SMA ya, beda dengan Sanawiyah kita di sini. Nah, cuman I'dadiyah dan Sanawiyah di sini tadi disampaikan tidak mutlak seperti kita harus 3 tahun I'dadiyah, Sanawiyah kemudian 3 tahun. Nanti sangat bergantung dengan kemampuan anak-anak kita. Bisa jadi cepat kalau yang lulus SMP, kemampuannya lulus SMP di Indonesia ya, masuk di Ma'had ini kan. Nah, bisa jadi kalau memang ini lebih cepat daripada 3 tahun kalau memang dia memiliki kemampuan. Nah, dan kalaupun yang sudah lulus SMA, dia kembali masuk persiapan bahasa, ini hakikatnya juga sama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Seperti mungkin Ustadz Hafidin ini sebelum ke Al-Azhar juga ke Lipia Ustadz ya. Nah, Lipia Iya, juga tidak bisa langsung ambil S1-nya, melainkan harus ikut Iqdad dulu ya. Iqdad dan juga kemudian harus ikut apa satunya takmili Ustadz ya. iya, Takmili itu malah 3 tahun. Nah, sama. Dan mungkin di ustadz-ustadz di Bina Dakwah juga yang kuliah di AMCF itu juga harus melewati Iqdad Lugawi. Nah, di sini juga di Zoom ini ada salah satu tim kita juga Ustadz Yasir Hamzah ya. Ini lulusan Al-Azhar juga. Beliau sama, beliau dulu juga sudah pesantren lulusan SMA, bahkan sudah hafal Al-Quran, yang harus masuk juga persiapan bahasa. Jadi kalau yang lulus SMA tetap masuk nanti Iqdad lah, boleh begitu. Tapi waktunya bisa cepat ya, bisa hanya setahun, bisa cepat atau bisa lebih lama, tergantung nanti kemampuannya. Nah, tapi jangan khawatir terkait dengan kemampuan sebab anak-anak kita tidak dilepas begitu saja. Tadi sudah disampaikan bahwa di Tanmia itu ada bimbel-bimbel. Bahkan nanti sebelum berangkat pun ya untuk persiapan menghadapi tes level bahasa, penentuan level bahasa itu pun nanti ada ya bimbingan dari Tanmia, dan itu tidak dibungut biaya lagi Ustadz ya untuk persiapan bahasa Ustadz. Nah, itu iya, tidak insya Allah. dipungut biaya lagi oleh Tanmia. Jadi supaya nanti tes anak-anak kita itu levelnya sudah bagus. Nah, itu untuk ini. Jadi dua hal ini. Jadi jangan khawatir, tidak akan lama kalau anak memang mengikuti proses. Kenapa akan dibimbing, akan dibina oleh Tanmia Center sehingga insya Allah di Ma'had Al-Azhar ini bisa cepat. Kalau dia mandiri, nah itu nanti kesulitannya bisa jadi lama, jangan-jangan sampai 3 tahun atau bahkan lebih. Nah, itu terkait dengan saat kuliah di Al-Azhar.
Kemudian ini saya sempat mencatat tadi bahwa kuliah di Al-Azhar ada dua kelompok fakultas. Yang pertama adalah kelompok Adabiyah atau fakultas sosial. Ini ada fakultas Syariah wal Qanun, ada yang Syariah Islamiyah, jurusannya ini murni membahas tentang hukum Islam. Syariah wal Qanun ini adalah membahas tentang hukum Islam dan juga nanti perundang-undangan, ya. Itu lebih lama, 5 tahun. Tapi undang-undang yang dibahas, undang-undang Mesir itu saja lebih banyaknya. Mungkin juga undang-undang internasional. Kemudian Fakultas Bahasa Arab, ya, ada bahasa Arab yang sifatnya umum. Kemudian ada sejarah dan peradaban, jurnalistik dan media. Kemudian Fakultas Usuluddin, tafsir, hadis, akidah dan filsafat serta kebudayaan. Ada yang keempat Fakultas Studi Islam dan Arab, ya. Ini tidak ada penjurusan di sini, ya, umum semua. Kemudian yang kelima Fakultas Adab. Ini semua tadi sebagaimana disampaikan Ustadz Hafidin, ini beasiswa ya dari pemerintah Mesir, Al-Azhar gratis, tidak dipungut biaya. Ada yang kedua kelompok ilmiah, ya, kelompok ilmiah atau sains. Nah, ini yang ada biaya. Nanti berbeda-beda biayanya. Ada 4 fakultas, ya. Fakultas bisnis, fakultas bahasa-bahasa dan translate, mungkin bahasa-bahasa internasional, fakultas farmasi dan fakultas kedokteran ini ada biayanya. Nah, jadi kalau seandainya ya anak-anak kita kemudian ada kecenderungan tidak mengambil jurusan yang sifatnya adabiah yang sifatnya keagamaan, bisa juga mengambil umum walaupun yang lebih banyak di Al-Azhar adalah anak-anak Indonesia mengambil untuk kelompok adabiah ini. Nah, kemudian ya di biaya tadi sudah disampaikan kalau kuliahnya di Al-Azhar termasuk di ma'hadnya itu tidak dipungut biaya. Cuman ya kita kemudian harus menyiapkan biaya living cost atau biaya hidup. Nah, biaya hidup itu 2.500.000 all in sudah. Biaya makan ya. Kemudian biaya tempat tinggal, apartemen tinggalnya dan di sana juga sudah masuk fasilitas-fasilitasnya Ustaz ya, fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya ya. Kalau tidak salah di PAN ada anjang, kasur, pemanas, air dan sejenisnya lah. Semua sudah ada. Itu 2.500.000 ya. Itu sangat murah sekali karena kalaupun kuliah di Indonesia, misalnya Kaltim kuliah di Jogja juga biayanya bisa jadi lebih daripada ini kuliah di Jakarta, apalagi biayanya lebih daripada ini. Itu belum biaya kuliahnya, itu hanya biaya hidup. Nah, sedangkan di sini biaya kuliahnya tidak ada lagi, hanya biaya bulanan. Nah, yang selanjutnya adalah biaya keberangkatan. Nah, atau biaya awal. Ini pendaftaran 1 juta. Itu ketika formulir diisi. Yang kedua keberangkatan. Keberangkatan ini ya 28 juta termasuk tiket ya, termasuk perlengkapan awal masuk di sini Ustaz ya. Ya, jadi 28 juta itu untuk pemberkasan, visa, tiket pesawat, ya, bis penjemputan di Bandara Kairo ke asrama, apartemen 1 bulan pertama. Jadi apartemen, bukan catering, apartemen 1 bulan pertama. Itu perlengkapan pribadi, ranjang, kasur, selimut, bantal, semuanya baru, bukan second. Lalu perlengkapan di dalam syakoh atau flat, ya, mesin cuci baru, kulkas baru, sakhona atau pemanas air baru, filter air minum dan beberapa hal gitu. Jadi itu 28 juta untuk keberangkatan dan akomodasi awal, ya. Ya, baik Ustaz. Itu. Ya, baik Ustaz. Nah, kemudian nanti ada tes tahdid mustawa lugawi atau ujian level bahasa Arab itu 1.200.000 ya. Ini biaya yang mesti dipersiapkan di awal ya. Nah, kita maklum ini memang bagi yang mungkin belum biasa terlihat besar karena kita memang melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Memang biaya tiket, pengurusan visa memakan biaya. Tapi kalau dibandingkan ya dengan
mediator-mediator lain bahwa ini sudah sangat murah sekali, tapi semua fasilitas pelayanan kita perhatikan sekali ya, kita perhatikan sekali. Ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di Tanmia kita dampingi mulai pendaftaran, pemberkasan sampai nanti ya sampai di KYO, bahkan sampai nanti lulus proses pembelajarannya juga semua akan didampingi. Nah, khusus nanti untuk yang di Kaltim ya, Kaltim dan sekitarnya, nanti kita bisa bersama-sama untuk melengkapinya ya. Karena insya Allah tahun ini ya, anak saya dan juga mungkin keponakan saya itu akan ikut di Tanimia, berangkat untuk ini lulusan SMP ya, masuk nanti di melalui Tanmia. Jadi kita nanti sekalian pemberkasannya mungkin yang terkait dengan rekomendasi Kemenak Ustadz ya. Ya. Itu rekomendasi Kemenak itu wilayah atau kota Ustadz? Cukup kota. Oh, kota, kabupaten Cukup kota ya. kota atau kabupaten sudah cukup. Nanti Ya. yang di pusat kami yang ngurusin. Baik ya. Ya baik ya, ini rekomendasi Kemenak ini juga karena kemarin saya sempat ikut sama Ustadz Hafidin menyelesaikan ada yang bermasalah itu. Nah, ini biasanya ada kalau lembaga yang tidak bertanggung jawab, dia tidak memastikan, padahal rekomendasi Kemenak ini sangat penting untuk pusat. Nah, untuk pusat, daerah kita yang mengurus, nanti pusat, nanti Tanimia Center pusat yang akan mengurusnya dan akan didampingi oleh Ustadz Hafidin, dan insya Allah ya berdasarkan pengalaman-pengalaman semua tidak ada yang terkendala. Sehingga kalau ada rekomendasi Kemenak, urusan apa di Mesir itu menjadi sangat mudah sekali kita. Nah, ya jadi itu. Jadi kita akan dampingi ini pelayanan ya, pelayanan kita, karena kita memang ya ingin anak-anak kita nanti maksimal untuk studinya, jangan sampai mereka kebingungan ya, karena ini bukan di Indonesia. Kalau bingung di Indonesia dia bisa mungkin banyak bertanya, kalau sampai kebingungan di sana kan kasihan. Nah, jadi kita betul-betul dampingi ya, didik, dan memang sesuai dengan cita-cita mewujudkan bukan saja orang soleh sebagaimana disampaikan Ustadz Hafidin tadi, solih wal muslih insya Allah ya, menjadi pejuang-pejuang kebaikan. Baik Bapak Ibu ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada juga yang ikut di sini ya, mungkin calon-calon pelajarnya, calon-calon mahasiswanya, kalau ada yang ingin mau ditanyakan ya seputar hal ini bisa disampaikan saja pada kesempatan ini ya. Insya Allah nanti Ustadz Hafidin untuk menjawabnya secara langsung. Baik, kami kasih kesempatan Bapak Ibu ya, boleh langsung open mic ya untuk bertanya, atau boleh lewat chat juga boleh kalau kesulitan untuk bertanya secara langsung. Silahkan, tafadhol. Ada Ibu, silahkan. Saya Ustadz Langsung yang bertanya. ya, tafadhol Ustadz Jun dari Kutai Kartanegara. Tafadhol Ustadz, silahkan. Nah, itu untuk lulusan SMP atau SMA Ustadz? Boleh lulusan SMP dan atau SMA. Jadi bisa. Nah, untuk lulusan SMP tentu ambil SMA-nya di Ma'had Al-Azhar. Belajarnya bisa normal 3 tahun atau mungkin bisa lebih cepat 2 tahun, begitu ya. Untuk lulusan SMA nanti juga prosesnya sama yang lulusan SMP. Nah, bisa 2 tahun atau mungkin bisa lebih cepat. Makanya yang tamat SMA kita akan lebih tekan, lebih serius dalam belajar, begitu kan? Nah itu nggak ada masalah. Ya, itu Ustadz Jun ya. Jadi boleh lulusan SMP, boleh lulusan SMA. Kalau lulusan SMP
dia di Ma'had Al-Azhar ya selambat-lambatnya 3 tahun, tapi ada kemungkinan lebih cepat ya. Lebih cepat berarti bisa masuk kuliah. Kalau dia lulusan SMA sama prosesnya, tapi kita harapkan karena lulusan SMA mungkin lebih dewasa, lebih cepat nangkapnya, mudah-mudahan dia tidak sampai 2 tahun. Ma'hadnya bisa langsung masuk jamiah atau masuk universitas. Tergantung nanti kemampuan anak-anaknya. Oke. Baik, itu mungkin. Silahkan yang lain lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Asatidah juga, Pak Ustadz, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Jadi kita perlu memahami bahwa bahasa itu sangat penting. Bahkan sebagian masyayikh itu di Mesir mengatakan al-lughah qabla syariah. Belajar bahasa dulu sebelum belajar apa? Syariah. Kenapa? Karena syariah itu dalamnya pemahaman kita tentangnya sangat ditentukan oleh kuatnya bahasa Arab pada diri kita. Kalau bahasa Arabnya bagus, kuat, maka pemahaman syariah akan dalam. Dan ini juga apa? Menjamin tidak terjadi kesalahan di dalam memahami dan menafsirkan. Jadi penting. Nah, sebenarnya masuk kelas bahasa itu diberlakukan pada sejumlah universitas yang ada di Timur Tengah, termasuk di Lipia Jakarta, itu dari Iqdatul Lughawi 2 tahun, kemudian Takmili 1 tahun, atau di Madinah ya, atau di Saudi itu juga diberlakukan. Kalau nilainya kalau kemampuan bahasa masih kurang, anak harus masuk ke kelas bahasa, baru kemudian mereka bisa kuliah. Jadi repotnya gitu kan, kalau ketika kita kuliah, namun kita masih memiliki kendala bahasa dalam dalam bahasa ini, dalam lughahnya, dalam nahwu dan sorofnya, dalam balaghahnya, maka kita belajarnya berarti apa? Double, belajar bahasa dan belajar juga mata kuliah di fakultas. Dan ini tentu sangat berat. Nah, seyogianya sebelum kuliah hal-hal yang berkaitan dengan bahasa sudah selesai, sudah tuntas. Di kuliah kalau ada pelajaran yang berkaitan dengan bahasa seperti nahwu atau mungkin balaghah ya, atau yang lain, itu sifatnya untuk lanjutan dan pendalaman, bukan mengulangi kembali dari dasar. Nah, ini yang harus kita pahami. Tamatan SMA, apakah masuk kelas bahasa menjadi berkurang umurnya? Tidak. Jadi dari perspektif apa kita melihatnya? Kalau memang dari sisi kebahasaan masih kurang, maka tidak bisa tidak dia harus masuk persiapan bahasa di Ma'had Al-Azhar ya. Nah, itu kalau melihat model model penerimaannya itu bisa cepat. Misalkan ya, di kelas pertama di Rosa Khoso itu bisa cuma 1,5 bulan. Nih, anak-anak Tanmiyah 2023 itu ada sekitar 30% yang mendapatkan natijah atau hasil mutakodim awal dan sani. Kalau mutakodim 1 itu 3 bulan, mutakodim sani hanya 1,5 bulan. Lalu masuk di Idadiyah. Idadiyah bisa kita lompati ya. Jadi kita nggak lagi masuk di kelas itu ya. Lalu tes lagi di Tsanawiyah. Nah, kalau hasilnya bagus langsung masuk ke kelas 2 gitu kan. Dan belajarnya cepat, hanya sekitar 7 atau 8 bulan selesai dapat ijazah Tsanawiyah. Makanya kalau dilihat 7 atau 8 bulan ditambah dengan 3 bulan ya kurang lebih 1 tahun begitu ya. Nah, itu sangat ditentukan oleh kemampuan anak.
Nah, agar kemampuannya baik, gitu ya, ada upaya yang kami lakukan seperti bimbel di asrama, pendampingan malam hari untuk anak-anak yang perlu pendalaman pada bidang-bidang tertentu, gitu ya, dan mengadakan latihan-latihan menjawab soal, begitu kan, upaya-upaya yang kami lakukan. Ya, selain itu anak mengikuti tata tertib yang sudah kami buat, seperti tidak keluar kota. Nah, kami melarang anak-anak ya ma'had itu pergi keluar kota. Di samping masalah keamanan, kalau ada taftish atau pemeriksaan tentang iqamah gitu ya. Selain itu juga bisa mengganggu belajarnya. Nanti kalau sudah masuk kuliah silakan melakukan rihla ke Iskandaria atau tempat-tempat yang lain dengan syarat memperhatikan keamanan, juga iqamah gitu ya, serta sudah mengerti ya tentang bahasa dan adat istiadat masyarakat Mesir gitu kan. Baik, Ustaz. Begitu Ini yang bisa saya tambahkan. Ya, ada pertanyaan, Ustaz. Iya. Ini untuk dewasa itu umur yang paling tinggi berapa, Ustaz? Apa boleh di atas 30 atau bagaimana umur maksimalnya, Ustaz? Kalau maksimal umurnya 30 tahun. 30 ya. Nah, berarti Ya, nggak maksimal boleh, 30 Ustaz, di atas tahun. 30. Ya. Sebenarnya Al-Azhar tidak membatasi usia. Makanya banyak teman-teman dari Rusia, dari Uzbekistan, dari Tajikistan atau dari Kirgistan, daerah-daerah Federasi Rusia datang ke Mesir itu usia sudah 40 tahun, sudah punya istri, sudah punya anak beberapa begitu. Mereka belajar mulai awal gitu kan. Sebenarnya Al-Azhar tidak ada batasan, namun pemerintah kita membuat batasan-batasan umur gitu ya. Jadi maksimal hanya 30 tahun. Baik. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau ini tadi Uzbekistan, ini dari Biatan nih, Ustaz. Ada kampung sini namanya Biatan. Ini Ustaz Afwan mau tanya, jika sudah sampai Mesir terus kita mendengar kabar kita ya tidak lulus, apakah kembali ke Indonesia atau kita tetap di Mesir? Mungkin prosesnya, Ustaz. Nah, supaya paham. Jadi sebelum berangkat semuanya sudah jelas statusnya sebagai student. Jadi sebelum berangkat kita tes di Jakarta. Kemudian sebelum berangkat hasil tes itu sudah keluar. Makanya kita bisa mendapatkan visa pelajar. Ya, baik. Jadi sudah pasti diterima. Jadi jelas ya. Jadi di ini kita statusnya kita sudah student, sudah pelajar, sudah mendapatkan visa pelajar. Jadi sudah jelas kita di sana bagaimana, tidak ada yang tidak jelas. Nah, Ustadz, untuk mendapatkan sertifikat bahasa itu didapat dari mana? Sertifikat bahasa didapatkan dari Ma'had Ad-Dirasah Al-Khassa atau Markas Tatwir. Ya, ada ma'had yang Khusus. khusus di sana yang memang diakui resmi, tidak sertifikat bahasa ini tidak didapatkan dari ma'had yang lain, tidak sembarang tempat. Memang khusus itu yang diakui. Ya, nanti kita tes di situ juga nanti. Baik, Ustadz, ini ada tambahan lagi mungkin ya, kita tambah waktu sedikit. Nah, pertanyaannya begini, Ustadz, tadi yang lulusan SMP masuk SMA di Ma'had Al-Azhar atau jenjangnya jenjang SMA. Nah, anggaplah 3 tahun misalnya. Nah, seandainya nanti setelah lulus SMA mendapatkan ijazah Ma'had Al-Azhar itu, lalu kemudian berubah pikiran atau tidak ingin melanjutkan di Universitas Al-Azharnya, tapi ingin ke universitas lain, ya baik di Timur Tengah, ya, apakah ijazah Ma'had itu berlaku, Ustaz? Berlaku. Bisa dipakai Ustaz, ya? untuk kuliah ke Saudi atau mungkin ke Jordania ya, atau ke negara-negara Arab yang lain. Bahkan juga ijazah itu juga bisa untuk melanjutkan kuliah di Indonesia dengan syarat sebelum pulang ke Indonesia ijazah itu
diterjemahkan dulu, kemudian dimintakan pengesahan dari KBRI. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk kuliah di tempat yang lain. Baik, Ustaz, Kalau di ya. Indonesia, Oke, tapi kalau aman. di negara Arab ya tinggal tinggal di copy kemudian diminta legalisirnya itu aja. Ya, baik. Nanti aman. Nah, kemudian ini sebelum ada yang lain mungkin dari saya untuk tahapan pendaftaran dan tahapan keberangkatan mungkin estimasi waktunya, Ustaz. Ya. Jadi kita kita jadwalkan berangkat itu akhir Juli atau awal Agustus. Ya, akhir Juli atau awal Agustus. Maka yang sudah berminat malam ini atau besok sudah bisa mengisi formulir gitu ya. Kemudian pekan depan hari Senin sudah mulai mengurus paspor. Ini butuh waktu sekitar 5 hari. Nah, sebelum mengurus paspor disiapkan dulu KTP. Kalau belum ada KTP segera urus KIA, kartu identitas anak ya. Itu nanti butuh KTP atau KIA, kartu keluarga, kemudian ijazah ya, ijazah mungkin SMP atau SMA. Nah, nanti orang tua tinggal mengantar, dan lebih lengkapnya mungkin nanti bisa di googling syarat membuat paspor. Nanti kalau butuh surat pengantar dari Tanmiyah, insya Allah nanti akan dibuatkan. Nah, itu butuh waktu kurang lebih mungkin 5 hari atau satu pekan. Nah, setelah itu sudah ada paspor, baru kemudian bisa mengurus surat rekomendasi Kemenak daerah, ya. Dalam hal ini misalkan Samarinda. Nanti surat pengantar sekolah itu bisa dari ma'hadnya Ustadz Aslam, ya. Dibuatkan aja mungkin dari ma'had situ, atau mungkin yang nggak punya ijazah pondok mungkin bisa dibantu, Ustadz. Siap, Ustaz, insya Allah, Ustaz. Nah, jadi biar nanti surat pengantar semuanya dari ma'hadnya Ustadz Aslam ya, sama-sama keluar. Nah, baru kemudian kita mulai proses ya. Proses untuk visa, proses untuk rekomendasi Kemenak Pusat ya, proses untuk pendaftarannya di Al-Azhar karena buat placement test gitu. Nah, ini butuh waktu yang cukup panjang seperti visa. Visa itu normalnya 1,5 bulan, tapi dalam prakteknya ada yang sampai 3 bulan, bahkan ada sampai 5 bulan, bahkan sampai ada yang 8 bulan gitu ya. Nah, buat mensiasati itu ya, makanya kita mulai pendaftaran semenjak awal sekarang ya, semenjak awal sekarang sudah mulai daftar, berkas segera dilengkapin. Insya Allah kami bisa mengurus lebih cepat dari yang lain gitu, karena berdasar pada pengalaman-pengalaman sebelumnya 1,5 bulan kami sudah keluar. Bahkan mediator-mediator itu banyak minta tolong kepada Tanmiyah ya. Mediator-mediator lain di Riau, di Bangka Belitung, di Depok, di Palembang, itu justru minta tolong kepada Tanmiyah untuk pengurusan visa dan rekomendasi di Kemenak Pusat. Jadi kalau Bapak Ibu ya mendaftar ke Tanmiyah itu mendaftar di pusatnya sebenarnya. Karena banyak mediator yang meminta tolong kepada kami ya untuk masalah itu. Nah, 2023 ini banyak masalah. Banyak mediator yang anak-anaknya nggak bisa mendaftar karena tidak memiliki rekomendasi dari Kemenak Pusat. Alhamdulillah Tanmiyah termasuk yang yang selesai dari awal. Kemudian Tanmiyah membantu sejumlah mediator yang belum memiliki rekomendasi Kemenak Pusat. Itu diantaranya dari Bangka Belitung ada 17 orang. Saya yang menyelesaikan itu. Ada juga dari mana? Dari Palembang, dari macam-macam lah itu. Baik, Ustaz. Ya, mungkin itu terima kasih penjelasannya, Ustaz. Mungkin sudah mendapatkan gambaran Bapak Ibu sekalian. Ini kita sudah lewat jam 10 di Samarinda ya. Tadi kita jadwalkan sampai jam 20
9.22 atau sampai jam 10. Baik, Bapak Ibu yang berminat atau kemudian ingin memfollow up, kan sudah ada nomor HP WA saya. Nanti bisa langsung chat ya pribadi Japri saja. Insya Allah nanti kita akan bantu dampingi ya untuk pelengkapan pendaftaran dan melengkapi berkas-berkasnya. Insya Allah baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebuah langkah semua ikhtiar kita untuk mewujudkan generasi solih solihah ya, generasi yang muslih menjadi pejuang-pejuang kebaikan, dan lebih penting lagi mudah-mudahan ya kita semua dikumpulkan bersama anak-anak kita, keluarga kita di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallah asyhadu an la hamdika ilaha asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian, terima kasih Ustadz Hafidin dan Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di lain waktu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.